Halo pagi adik-adik. Yeay, kita jumpa lagi di Via Online hari ini. Kakak Stella, kita mau mulai Via nih, lagi cari apa sih? Itu kakak lihat gak tas yang waktu itu Dede baru beli, Tas yang mana ya? yang warna biru segini, kayak buat ini doang, taruh-taruh barang kecil, kayak bisa buat kondangan, bisa buat Di jalan-jalan. luar gak? Wah, coba Dede cari dulu ya. Oke. Aduh, sebenarnya kemarin tas itu tuh aku pinjemin. Tapi kalau nanti dibilangin ntar marah. Kemarin belum bilang. Ngaku nggak ya? Gimana adik-adik, menurut adik-adik? Mendingan ngaku atau enggak? Kita dengerin dia hari ini dulu ya. Nanti adik-adik kasih tahu kakak Cindy. Lebih baik kakak Cindy bilang nggak ke kakak Stella kalau kakak Cindy pinjemin tasnya ke teman kakak Cindy. Oke? Yuk kita dengerin sama-sama. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang
Halo adik-adik, selamat berjumpa lagi di sekolah minggu online. Senang ya? Tadi kenapa nyanyinya kudaki-daki? Kan harus semangat. Daki gunung bagaimana? Kita semangat 45. Kenapa adik-adik kudakinya lemas-lemas? Ayo kita bangkit berdiri, kita semangat nyanyinya. Kita semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo sebelum kita dengarkan firman, kita berdoa dulu ya terlebih dahulu. Oke? Iya, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kembali kami anak-anak-Mu berkumpul untuk mengikuti sekolah minggu online. Berkati kami semua dari awal, pertengahan sampai akhir, sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu online dengan baik dan dapat mengikuti semua apa yang diberikan atau yang diajarkan oleh kakak, bunda, oma, semua dapat mengena. Biarlah kami menjadi saluran berkat dan menjadi saksi-Mu, menjadi laskar Kristus juga Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyertai kami dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Kau tutup bungkus kami oleh darah-Mu yang kudus sehingga kami terhindar semua dari sakit penyakit, terutama sakit yang sedang melanda di semua negara yaitu COVID-19. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik duduk manis ya, dengarkan firman ya, supaya adik-adik juga jadi bertumbuh. Adik-adik bisa mengikuti apa rencana Tuhan, bisa menerima ya, walaupun sekarang tidak boleh kemana-mana, tapi nanti di balik musibah ini semua negara kan sedang mengalami. Di balik musibah ini ada sukacita besar yang Tuhan berikan buat kita. Selamat menikmati sekolah minggu online. Tuhan berkati. Dadah. Adik-adik, maafin kakak Stella ya, tadi nggak bisa sapa adik-adik bareng kakak Cindy. Soalnya kakak Stella tadi lagi cari-cari tas mau dipakai nih hari ini. Nah, tapi sekarang kakak Stella tuh pengen nunjukin satu video. Videonya bagus banget. Jadi kakak Cindy lagi bantuin kakak Stella nih cari tas. Semoga ketemu ya adik-adik. Nah, nggak usah lama-lama. Pasti penasaran kan video kali ini tuh kayak apa sih? Yuk kita tonton. Aku berani mengakui kesalahan. Di sebelah sini aman. Di sebelah sana juga aman. Di sana sini aman dan ini semua berkat polisi Lion. Wah. Sepertinya ada masalah. Oh no, ada orang mencurigakan. Tunggu. Gawat. Hei, tunggu. Suara berisik apa ya? Help, help. Hei, berhenti. Tolong, panggilkan polisi. Aku ini polisi. Polisi Lion. Tuan Richard. Hah? Aku mau kerja sambilan bersih-bersih. Ini ada kemoceng, pel, and sapu. Lalu kenapa kau lari tadi, Tuan Richard? Soalnya kau tiba-tiba mengejarku. Utamaku, Oh, selamat pagi. selamat pagi si Majiro. Ada apa? Ada dompet yang terjatuh. Wah, dompetnya lucu. Mau diserahkan ke pos polisi? Bagaimana ya? Ibu tidak bisa pergi karena sedang memperbaiki saluran air. Oh, Bu Guru, biar aku saja yang menyerahkannya ke kantor polisi. Si Majiro bisa melakukannya sendiri. Tinggal dibawa, lalu diserahkan ke polisi. Begitu saja kan? Itu benar. Sebutkan di mana dompet ini ditemukan. Di depan rumah Butamako. Yang menemukannya? Butamako. Kalau kau bisa menyampaikan seperti itu sudah cukup. Nah, ibu percaya padamu ya. Serahkan padaku, aku pasti bisa. Ini terjatuh di depan rumah Butamako. Orang yang menemukannya adalah Butamako. Shimajiro! Teman-teman. Wah,
sekali kamu datang. Sepak bolanya baru mau mulai. Aku ada urusan penting. Kamu kan janji hari ini mau main sepak bola satu tim denganku. Flappy satu tim dengan Mimilin. Tidak akan bisa dikalahkan. Sebentar saja ya. Bersih, menyenangkan. Bersih itu luar biasa ya. Sekarang kita main apa lagi? Aku tahu, Flappy akan memperlihatkan game baru ke kalian semua. Aku mau lihat. Aku juga mau. Kalau begitu, ayo kita pergi ke rumahku. Ayo. Aku juga mau ikut main. Tunggu sebentar. Oh iya, Shimajiro. Tadi bukannya kau bilang ada urusan penting kan? Hah? Oh iya. Gawat. Tidak ada. Aduh, di mana ya? Setelah bekerja keras, perasaan jadi sangat lega. Wah, hai Shimajiro. Tuan Richard. Ada apa? Kau terlihat tidak bersemangat. Tidak ada apa-apa. Apanya yang tidak ada apa-apa? Come on. Ceritakan saja. Flappy, tadi Shimajiro kenapa ya? Dia benar-benar panik tadi. Jadi khawatir. Ayo kita cari dia. Begitu ceritanya. Oh, tidak ketemu walaupun sudah mencarinya ya? Bagaimana ini? Orang yang kehilangan pasti bingung. Selain itu, Butamako sudah mempercayai aku. Tapi aku justru menghilangkannya. Jangan terlalu dipikirkan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Benar begitu? Tentu saja. Aku terkadang gagal dan aku juga dimarahi oleh orang lain. Tapi aku tidak putus asa. Kita pikirkan jalan selanjutnya. Apa maksudnya? Pergi ke pos polisi. Apa? Aku pasti dimarahi. Sebutkan kejadian yang sebenarnya. Dengan begitu, Butamako dan polisi lain akan mempercayaimu lagi, Shimajiro. Aku akan menemanimu ke sana. Tunjukkan keberanianmu, Shimajiro. Baiklah, aku akan ke sana. Shimajiro, pergi kemana ya? Ada Ibu Tamako. Selamat siang, Bu Tamako. Selamat siang. Kalian tidak bersama Shimajiro? Kami sedang mencarinya. Ah? Jadi begitu ya. Kalau begitu katakan di mana kau kehilangan dompet itu. Ayo, katakan saja, Shimajiro. Begini, karena aku terlalu fokus bermain sepak bola, jadi aku meletakkannya begitu saja di taman. Itu tidak baik ya. Maafkan aku. Tapi pemilik dompet itu juga harus hati-hati ya. Kalau saja dia menaruh dompetnya di kantong super. Apa? Ada apa? Mana? Oh my God! Dompetku hilang! Bagaimana ciri-ciri dompetnya? Ada telinga dan hidung merah mudanya dan mulutnya tersenyum. Dompet yang itu. Tuan Richard. Pak polisi, dompetku mana? Hari ini tidak ada yang menyerahkan barang hilang. Maafkan aku, Tuan Richard. Aku yang menghilangkan dompet itu. Shimajiro. Don't worry, jangan khawatir. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Tapi Shimajiro yang berani berbicara jujur sangatlah hebat loh. Selamat siang. Ibu Tamako. Saya menemukan dompet ini di bangku taman, Pak Polisi. Oh, itu dompetku.
ini? Muah, 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 dompet kesayanganku. Thank you, terima kasih. Butamako, aku. Si Majiro, lain kali kalau dimintai tolong, lakukan dengan benar ya. Jangan lupa, Jadi Bu Guru masih percaya aku? tentu saja. Butamako. Terima kasih Tuan Richard. Terima kasih Butamako. Lain kali aku akan melakukannya dengan benar. Berusaha, Majiro. Iya, aku akan berusaha. Wah, adik-adik, Shimajiro keren banget ya. Ya, emang sih awalnya Shimajironya takut buat ngaku ya ke kantor polisi, terus kasih tahu kalau dia hilangin dompetnya. Tapi akhirnya dia berani ngomong. Dia ngaku kalau dia salah taruh dompet sembarangan, jadi hilang deh. Untungnya sih Ibu Tamako nemuin ya. Jadi berakhir bahagia deh. Tapi adik-adik, coba bayangin kalau Shimajiro nggak mau ngaku. Terus kan Ibu Tamako tahu nih, Shimajiro sebenarnya taruh dompet sembarangan. Terus menurut adik-adik, perasaan Ibu Tamako gimana? Pasti kecewa kan? Terus kalau udah gitu, nanti berikutnya mungkin Ibu Tamako susah buat percaya sama Shimajiro lagi. Tapi karena Shimajiro udah berani ngaku kalau dia salah, Ibu Tamako juga maafin dia dan masih mau percaya. Jadi adik-adik juga kalau melakukan kesalahan, ya mungkin adik-adik takut dimarahi jadi tidak mau mengaku. Tapi sebenarnya dengan mengaku salah, adik-adik bikin orang lain tetap percaya sama adik-adik dan mengurangi rasa kecewanya. Kalau dibohongin tuh rasanya sakit banget. Udah gitu, adik-adik kalau bohong tuh, kalau nggak ngaku pasti susah deh. Hatinya tuh kayak ada yang ganjel. Kalau Kakak Stella sih susah tidur. Nah, jadi yuk kita akui kesalahan kita. Nah, adik-adik, kita lanjut dengerin lagi ya pengajaran berikutnya sambil Kakak Stella masih mau cari tas nih. Doain ya semoga tasnya ketemu. Halo adik-adik semua. Tadi sudah mendengarkan cerita kehidupan ya dari Kakak Stella. Bagus ya ceritanya. Nah, pada hari ini Bunda Lucy akan membawakan firman kembali. Kita akan mengambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Mari kita buka Alkitab bersama-sama ya dan membaca Alkitab. Kitab Lukas ada di Perjanjian Baru ya. Setelah Matius, Markus, baru kitab Lukas. Mari kita baca bersama. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana dia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan
di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, Betapa banyaknya orang upahan bapakku berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari dan mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberi aku seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. kata ayahnya kepadanya, Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Jadi demikianlah kisah mengenai anak yang hilang. Anak yang sempat pergi jauh meninggalkan ayahnya, menghambur-hamburkan uang yang sudah diberikan oleh ayahnya atas permintaannya ya. Kemudian ia akhirnya sadar bahwa ternyata setelah dia menghamburkan uangnya habis, dan teman-temannya yang dulu mau berteman dengan dia hanya karena ia memiliki uang, ternyata menjauhinya setelah ia menjadi miskin dan tidak memiliki uang. Ya. Ayahnya mau menerimanya kembali setelah ia kembali ke
ke rumah ayahnya. Jadi inti dari cerita ini menceritakan bahwa betapa besar kasih Tuhan kepada dunia ini. Sehingga jika kita percaya kepada Tuhan, bertobat dari tingkah laku kita yang jahat, jika kita mau bertobat dari semua kesalahan kita, Tuhan pasti mau menerima kita kembali. Percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kasih. Dia akan pasti mengampuni kita. Tentunya kita juga harus mengampuni orang lain dulu ya. Karena jika kita tidak mengampuni orang lain, Tuhan juga tidak mengampuni kita. Karena ada kisah yang sebelumnya dijelaskan pada minggu yang lalu, minggu yang sebelumnya, yaitu cerita tentang orang yang berhutang kepada raja ya, kemudian dihapuskan hutangnya, tetapi kemudian temannya ada yang berhutang kepada dia, nominalnya lebih sedikit, tetapi dia malah menjebloskan temannya ke dalam penjara. Itu menyebabkan dia justru juga dijebloskan ke dalam penjara, karena dia sudah diberi pengampunan tetapi dia malah tidak mengampuni temannya ya. Jadi kita di dalam hidup, sekalipun kita tahu bahwa Tuhan pasti mengampuni kita, Tuhan pasti akan mau menerima kembali kita, tetapi kita juga harus benar-benar bertobat ya. Yang dinamakan tobat itu benar-benar kita juga harus berlaku kasih kepada sesama kita, mengampuni sesama kita juga ya. Kita berusaha untuk melakukan yang terbaik yang Tuhan mau, menggunakan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita, tidak bermalas-malas ya, karena Tuhan tidak menginginkan kita diam ya di dunia ini. Tuhan ingin kita menggunakan talenta kita dan mengembangkannya, karena kita itu harus berusaha ya di dalam dunia ini. Namanya bertobat itu bukan hanya di mulut ya, karena iman tanpa perbuatan adalah mati ya. Jika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi sesama kita. Karena kita jika tidak mengasihi sesama kita, Tuhan akan mengatakan kita bohong. Mana mungkin kita mengasihi Tuhan yang tidak kita lihat? Kalau kita tidak mengasihi orang yang ada di sekeliling kita ya, yang kita bisa lihat, karena itu tunjukkan kita bahwa kita mengasihi saudara kita, teman kita, mengasihi musuh kita ya. Kalau mungkin ada orang yang selalu mengganggu kita, mungkin di sekolah atau di sebuah permainan ya, kita bisa berusaha untuk menasihati dia ya. Jika dia tidak mau mendengar, ya kita tetap berlaku baik kepada dia ya. Dengan demikian kita berlaku kasih, kita bertobat ya. Kita tidak lagi menjadi orang yang justru membalas kejahatan dan kejahatan ya. Mungkin kita ingin marah rasanya kepada orang yang suka berbuat tidak baik kepada kita. Mungkin kita sedih dan kita marah, tapi jangan membalas dendam, karena pembalasan itu hak Tuhan ya. Kita tidak perlu melakukan pembalasan. Kita berlaku cerdik saja, kita berlaku bijak, tetap mengasihi dia dengan cerdik ya. Kalau adik-adik main game terus ya di rumah sampai nilainya kurang bagus, nilainya kurang bagus, mulai dari sekarang bertobat ya. Jangan main game kebanyakan, dibatasi main game itu sehari mau berapa lama. Jangan sampai main game sampai 9 jam ya, terlalu lama ya. 6-9 jam main game, batasin berapa jam main game ya. Upayakan melakukan kegiatan yang lebih produktif ya, menolong orang tua, membersihkan rumah. Kita bisa melakukan hal-hal yang lebih produktif, bukan main game ya.
bisa belajar, ya bisa membuat gambar, kreativitas. Ya, pasti orang tua akan senang kalau adik-adik semua bisa seperti itu. Ya, adik-adik semua. Baik. Demikian pada hari ini perumpamaan tentang anak yang hilang. Maka bertobatlah, pasti Tuhan akan mengampuni kita dan menerima kita kembali. Oke, Tuhan memberkati adik-adik semua. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beristirahat. Balik lagi dengan Kakak Lona yang akan membawakan cerita Santo-Santa. Minggu ini cerita tentang Santo siapa ya? Hari ini kita akan bersama-sama mengenal lebih dekat seorang Santo yang juga merupakan salah satu dari ke-12 Rasul Yesus, yaitu Santo Bartolomeus, atau dalam Injil Yohanes dikenal sebagai Nathanael. Santo Bartolomeus berasal dari Kana, Galilea, dan di dalam Alkitab selalu disebutkan bersama dengan Santo Filipus, karena Filipuslah yang mengajak Bartolomeus untuk bertemu dengan Yesus. Awalnya, Bartolomeus ragu dan tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Namun walaupun begitu, ada rasa penasaran dalam hati Bartolomeus, sehingga ia mengiyakan ajakan Filipus untuk bertemu dengan Yesus. Ketika akhirnya bertemu dengan Yesus, Bartolomeus menyesal dan mengaku salah karena sempat meragukan Yesus.
ia sangat kagum dengan Yesus yang ternyata sangat mengenal dirinya. Dan sejak saat itu, Bartolomeus mengikuti Yesus sampai Yesus wafat di salib. Dikisahkan bahwa setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, Bartolomeus pergi sebagai misionaris ke India. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa Bartolomeus pergi menyebarkan Injil ke daerah-daerah di Asia Barat dan dianggap sebagai pembawa agama Kristen di Armenia, sebuah negara di Asia Barat. Lewat kisah hidupnya Santo Bartolomeus, kita semua diajak untuk berani mengakui apabila kita melakukan sebuah kesalahan atau kekeliruan. Bartolomeus awalnya gak mau percaya kepada Yesus, namun ketika ia bertemu dan Yesus menyapanya, Bartolomeus sadar bahwa ia keliru menilai Yesus. Dengan mengaku kesalahan dan kekeliruannya, hidup Bartolomeus berubah dan diperbaharui. Ia dijadikan Tuhan sebagai alatnya untuk menyebarkan kabar sukacita. Nah, kalau adik-adik bagaimana? Apakah adik-adik berani mengakui ketika adik-adik melakukan kesalahan atau kekeliruan? Berbuat salah itu merupakan hal yang normal adik-adik. Tapi ingat ya, kita harus berani untuk mengakui jika kita salah dan juga harus berani meminta maaf. Supaya kita selalu ingat untuk tidak mengulangi perbuatan salah itu lagi. Lagian, kalau kita mengakui kesalahan kita, hati kita tuh rasanya plong banget. Nah, adik-adik, kalau rasanya susah, rasanya berat untuk mengakui kesalahan, berdoa dan minta kepada Tuhan yuk, supaya diberikan keberanian untuk mengaku salah dan meminta maaf. Yuk, kita sama-sama belajar untuk mengakui kesalahan yang telah kita perbuat. Sampai jumpa adik-adik. Dadah. Hai adik-adik, apa kabar kalian semua? Adik-adik, hari ini tema kita belajar mengakui kesalahan. Ayo, siapa di antara kalian yang berani mengakui kesalahan? Yuk, kita belajar sama-sama ya untuk menjadi orang yang mau mengaku salah kalau kita berbuat salah. Nah, hari ini kita mau buat apa ya? Kita mau buat kura-kura. Mudah kok buatnya. Awalnya kita siapkan karton diameter 19. Pinggirnya kita kasih warna dulu ya. Ini kartonnya double, karton biasa atau kardus bekas, lalu kita tempel. Terus kita siapkan juga karton ini, diameternya yang ini 8,5 cm. Lalu karton ini lagi diameternya 7,5 cm. Lalu dan yang ini kita buat sekitar 5 cm ya, disesuaikan aja. Yuk kita buat. Nah, awalnya adik-adik, ini kita kasih garis tengah ya. Lalu setelah kasih garis tengah, kita buat garisnya ya. Garis tengahnya kita tebal, kita pertebal. Kita tebelin ya, sebagai pembatas. Pakai spidol warnainnya, tebelinnya. Nah, kalau sudah, kita tulis ayatnya, lalu kita tempel di sini. Lalu yang ini kita kasih lem atau double tip. Lalu kita tempel di tengah-tengahnya ya. Kita tempel di tengah-tengah persis. Nah, setelah kita tempel, kita tulis di sini. Aku berani. Satu, berani apa sih? Ini berani mengakui
mengakui kesalahan, minta maaf, lalu kita harus apa? Ada akibatnya kan? Nah, akibatnya kita harus juga bertanggung jawab. Kalau kita buat salah, jika dihukum ya kita harus bertanggung jawab. Atau misalnya kita merusakkan barang orang, kita harus bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Setelah itu kita belajar berani untuk memperbaiki diri. Supaya kita tidak lagi berbuat hal-hal yang tidak baik itu, ya. Setelah itu ini kita kasih gambar mata, ya. Kita kasih gambar mata, terus kita kasih double tick. Kita mau tempel. Ini jadi kepalanya ya. Kita tempel di tengah-tengah. Setelah itu ini kakinya kita bikin 4, kita tempel di kiri kanannya 4 ya. Dan kita kasih buntutnya, kecil aja buntutnya. Jadi, nah adik-adik ini mengakui kesalahan, minta maaf, bertanggung jawab, dan memperbaiki diri ya. Jadi, kita belajar yuk sama-sama untuk menjadi orang yang mau mengaku salah kalau kita berbuat salah, dan mau minta maaf serta bertanggung jawab. Kalau kita berbuat salah, kita bertanggung jawab atas akibat yang kita perbuat, lalu kita memperbaiki diri untuk tidak berbuat salah yang sama. Yuk adik-adik, kita sama-sama belajar ya. Bunda yakin kalian bisa. Yuk sama-sama belajar. Sampai jumpa lagi adik-adik minggu depan. Bye-bye. Nah, adik-adik, setelah adik-adik mendengarkan firman, dengarkan cerita pengalaman hidup sehari-hari, Santo dan Santa, setelah adik-adik nyanyi, ayo sekarang kita lipat tangan, kita berdoa, kita minta dengan Tuhan supaya kita jangan seperti anak ya, kakak yang dalam firman itu sirik ya, marah, papahnya buat pesta untuk adiknya yang sudah kembali ya. Nah, kita harus berani, harus berani mengakui kesalahan kita, harus minta maaf deh. Jangan kita diam-diam aja, kita sembunyi ya. Nanti kita tidak tenang, kita tidak enak. Ayo kita lipat tangan, kita berdoa, duduk manis ya sayang. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman di sekolah minggu online. Berkati Tuhan, sebentar kami akan berpisah dari sekolah minggu online supaya kami dapat beraktivitas bersama keluarga. Tutup bungkus kami Tuhan oleh darah-Mu yang kudus, keluarga kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami, maupun warga negara Indonesia supaya terhindar dari mara bahaya dan COVID-19. Tuhan, dengan darah-Mu yang kudus kami yakin dan percaya Engkau selalu melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menyertai kami dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Terima kasih Tuhan, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan
masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ingat ya adik-adik, pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak. Sekarang ini kita harus prihatin, harus banyak berdoa ya sayang. Terima kasih sudah mengikuti sekolah minggu dan jangan lupa kirim kreativitas. Dadah, selamat berhari Minggu, bermain sama papa, mama, kakak, dan adik-adik. Tuhan berkati. Kayaknya setelah dengar pengajaran tadi, Kakak Cindy lebih baik bilang aja ya sama Kakak Stella kalau tasnya yang dicari-cari tuh lagi dipinjemin ke teman Kakak Cindy. Gak enak. Tapi adik-adik setuju kan? Daripada kalau nggak ngomong juga kan nggak enak ya. Kakak Stella juga cari-cariin terus. Ya udahlah ya, kalau dimarahin nggak apa-apa, kan Kakak Cindy yang salah. Kita tunggu Kakak Stella deh. Masih nyari-nyari nggak ya? Nggak ketemu. Mana ya? Dek. Sebenarnya tuh kakak inget deh, kemarin tuh tas yang baru dibeli itu kakak pinjemin ke teman kakak, cuma lupa ngomong soalnya kemarin tuh buru-buru, dia kayak butuh banget gitu. Yang pas dia main kesini itu loh. Terus dia jadi belum balikin dong ya? Gimana dong ya? Udah dia mau pakai lagi hari ini. Iya nih, aduh maaf ya, ntar kakak pinjemin yang punya kakak ya. Ya udah deh. Ntar kakak langsung tanya deh, biar cepet-cepet dibalikin. Ya udah, pinjemin tas yang paling bagus ya. Iya, siap. Oke, makasih ya, tidak marah-marah. Makasih ya, udah ngaku, udah dia jadi nggak nyari-nyari lagi. Iya nih, maafin udah nyari-nyari, panik. Aduh, sebagian. Ini sapa dulu adik-adik dong. Iya, ya adik-adik, Kakak Stella gara-gara nyari tas jadi nggak ikutan ini ya sama Kakak Cindy tadi. Ya nggak apa-apa. Adik-adik berarti seneng ya Kakak Cindy udah ngaku salah, terus udah baikan. Kakak Stella juga nggak nyari-nyari deh. Yeay. Ya udah yuk adik-adik, kita nyanyi puji-pujian lagi untuk menutup dia online hari ini. Sampai jumpa. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggoda
jumpa lagi adik-adik. Bye-bye.